الأبرار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada hari ini yang bertepatan dengan hari raya Idul Adha, hari yang sering kita dengar juga sebagai hari raya Kurban, kita masih dan tetap diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya nikmat iman dan Islam, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan oleh Allah, diberikan rezeki, diberikan izin dan rahmatnya, dan alhamdulillah dapat melaksanakan salat Idul Adha secara berjamaah di Masjid Al-Hikmah, insyaallah. Salawat serta salam kita aturkan pula kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mari berbanyak salawat kepada beliau. Karena apa? Hanya beliaulah Nabi dan Rasul satu-satunya yang dapat memberikan syafaat nanti kita di yaumul qiyamah nanti. Dan semoga dengan lantaran berbanyak sholawat kepada beliau, kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini, seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia memperingati hari raya Idul Adha atau hari raya Kurban, di mana sehari sebelumnya jutaan umat Islam berkumpul di Mekah yang menunaikan ibadah haji wukuf. Di Arafah berkumpul dengan memakai pakaian ihram, pakaian serba putih, sebagai lambang kesetaraan derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini kita diingatkan kepada kisah seorang Khalilullah atau kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau diuji kecintaannya beserta keluarganya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam serta Siti Hajar. Alhamdulillah, kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari segalanya. Dan hal inilah yang membuat kita, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengambil pelajaran darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sesungguhnya telah ada contoh teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dia. Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini minimal ada dua pelajaran yang dapat kita ambil daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Pesan yang pertama yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Anbiya Allah, atau sering kita kenal dengan kitab yang namanya Nabi-Nabi Allah, yang dikarang oleh Ahmad Bahjat, beliau menjelaskan pada suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba dia memerintahkan kepada istrinya Siti Hajar untuk mempersiapkan perjalanan dengan membawa bayinya, di mana pada saat itu Nabi Ismail alaihissalam masih bayi dan belum atau bahkan sama sekali disapit. Ibrahim alaihissalam melangkahkan kaki menyusuri bumi yang penuh dengan pepohonan dan berumbukan,
sampai akhirnya tiba di padang Sahara. Kemudian beliau terus berjalan hingga mencapai pegunungan, masuk ke Jazirah Arab, dan Ibrahim alaihissalam pun menuju ke sebuah lembah yang tidak ditumbuhi tanaman dan tidak ada buah-buahan, tidak ada makanan dan tidak pula terdapat minuman. Tempat itu bahkan menunjukkan tidak adanya kehidupan. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam pun meninggalkan anak-anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam beserta istrinya Siti Hajar. Mereka berdua hanya dibekali sekantung makanan dan sedikit air yang tidak cukup untuk 2 hari. Kemudian setelah melirik ke kanan dan ke kiri, beliau pun meninggalkan tempat itu. Beberapa kali Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Ya Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami di tempat yang tidak ada apa-apanya ini?" Kemudian beliau menjawab. Setelah itu sampai akhirnya Siti Hajar paham bahwasanya kepergiannya adalah karena semata-mata perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Siti Hajar pun bertanya kepada beliau, "Apakah Allah memerintahkanmu untuk meninggalkan kami?" Dan kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun menjawab, "Benar." Kemudian istri yang solehah itu dan beriman berkata kepadanya, "Kami tidak akan tersia-sia selagi Allah bersama kami. Dialah yang memerintahkan engkau pergi." Kemudian Ibrahim alaihissalam pun terus meninggalkan mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa illahil hamd. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar mampu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini bahwa segala mereka adalah hanya hak milik Allah Subhanahu wa taala, dan mereka memiliki prinsip selagi mereka bersama Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada satupun yang dapat melukai mereka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku tergantung pada prasangka hamba-Ku, dan aku bersamanya jika ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam jiwanya, maka aku kata Allah akan mengingatnya dalam diriku. Dan jika ia mengingatku dalam lintasan pikirannya, niscaya aku akan mengingatnya dalam pikirannya kebaikan dari amalan-amalannya. Dan bila ia mendekat kepadaku setapak, maka aku Allah Subhanahu wa taala akan mendekatnya kepadaku sehasta. Jika ia mendekatku sehasta, maka aku akan mendekatkannya kepadaku satu depan. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan menghampirinya dengan berlari kepada Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian pelajaran kedua yang dapat kita petik dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ismail alaihissalam bertambah besar, hati Ibrahim alaihissalam bertambah kuat kepada anaknya. Tidak mengherankan karena Ismail alaihissalam hadir di saat usia Nabi Ibrahim alaihissalam sudah tua. Namun Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kembali kecintaan Ibrahim alaihissalam, yaitu berupa ujian yang sangat besar yang disebabkan oleh kecintaannya kepada keluarganya. Dalam Quran surat As-Saffat ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil ma'ami anni adbahuka fanzur ma tara." Qala ya abati af'al ma tu'maru. Satajidun insyaallah. Insyaallah min as-sabirin.
Maka tatkala anak itu sampai pada umur kesanggupannya, berusaha bersama-sama Ibrahim alaihissalam. Kemudian Ibrahim berkata, "Hai anakku, sungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelih dirimu. Maka pikirkanlah dan apa pendapatmu." Kemudian Ismail alaihissalam pun menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Di sini dapat kita lihat satu lagi kepasrahan dan korban Ismail alaihissalam serta ayahnya Ibrahim alaihissalam, berlomba-lomba untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, walaupun yang dikorbankan adalah Nabi Ismail alaihissalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, demikianlah beberapa contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Semoga bisa menjadi ibrah untuk kita semua menjadi hamba-hamba yang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyati ummatan muslimatan lak. Wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ditetapkan iman dan Islam kita, diberikan kekuatan olehnya untuk dapat menjalankan apa yang menjadi perintahnya serta menjauhi segala apa yang menjadi larangannya, dan kembali nantinya dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ansurna innaka khairun nasirin. وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين والكافرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.